Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syabila Maharani Putri Suwarto. Aku dengan NIM I0002300001 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan meresum mengenai materi yang diberikan oleh Bapak Afif pada pagi hari ini dengan mata kuliah pengantar mikroekonomi syariah pada surplus produsen dan surplus konsumen. Untuk resum materinya silakan simak. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai cara melihat keuntungan lebih mendalam menggunakan dua konsep, yaitu surplus produsen dan surplus konsumen. Pasar merupakan suatu akumulasi dari individu yang berkegiatan di dalam ekonomi. Maka dari itu, keuntungan juga dapat dimaknai sebagai keuntungan masyarakat secara umum. Yang pertama, kita akan membahas tentang surplus konsumen. Apa sih surplus konsumen? Yang biasa disebut dengan willingness to pay, merupakan sebuah keuntungan yang didapatkan konsumen ketika membeli suatu barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga maksimum yang mereka bersedia untuk membayarnya. Contohnya, konsumen A mampu membeli suatu barang dengan harga 4,5 sejumlah satu barang. Namun karena harga keseimbangan adalah 2,5, maka konsumen A menikmati surplus sebesar 2. Yang kedua, konsumen D mampu membayar dengan harga 3 sejumlah 1 di harga keseimbangannya 2,5, maka konsumen yang C memiliki keuntungan sebesar 0,5. Lalu, apa yang terjadi ketika harga pasar menurun? Ketika harga pasar menurun, maka surplus konsumen secara keseluruhan akan semakin bertambah. Surplus produsen yang kedua, willingness to sell, yaitu merupakan suatu keterbalikan dari surplus konsumen. Apa yang terjadi ketika kenaikan harga akan meningkatkan surplus produsen pada titik keseimbangan? Itu saja jumlah surplus konsumen dan jumlah surplus produsen adalah jumlah yang paling maksimal. Kenapa? Karena tidak ada surplus yang terbuang. Surplus yang terbuang ini disebut dengan dead weight loss, yaitu ketika pasarnya belum efisien. Ada dua hal yang menyebabkan kegagalan pasar itu terjadi. Yang pertama merupakan eksternalitas dan yang kedua adalah market power. Eksternalitas merupakan kondisi di mana produsen gagal memasukkan biaya atau menginternalisasikan biaya yang seharusnya dimasukkan ke dalam struktur biaya sehingga penawaran bisa menjadi lebih besar. Yang kedua adalah market power, di mana produsen punya kekuatan. Contohnya adalah monopoli pasar. Kesimpulannya, suatu analisis surplus produsen dan surplus konsumen ini sebenarnya dibentuk untuk memudahkan menganalisis bagaimana suatu pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien dan bagaimana masing-masing penjual dan pembeli itu dapat mendapatkan suatu surplus yang maksimal dalam pasar seperti itu. Yang kedua adalah total service yang didapatkan oleh konsumen dan produsen dalam titik keseimbangan pasar itu yang paling maksimum.